Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes ialah Sakaria, seorang imam di Yerusalem, sedangkan ibunya Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini terkenal saleh, tetapi tidak kunjung mempunyai anak sampai hari tuanya, sebab Elisabet mandul. Harapan akan datangnya anak membuat mereka berdua tetap berharap kepada Tuhan dan setia dalam doa. Doa mereka pun dikabulkan Tuhan. Malaikat Gabriel lah yang membawa kabar gembira tersebut kepada Sakaria. Sakaria yang ragu dengan berita tersebut pun menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Yesus sebagai Almasih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar daripada para nabi. Oleh karena itu, kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang. Namun sebagaimana nabi-nabi lainnya yang ditolak dan dianiaya oleh umat karena pewartaannya, Yohanes pun mengalami hal yang sama. Ia meninggal dengan kepala dipenggal karena membela kebenaran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna." Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya,
terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai 26. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya, tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang
yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 60. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tangan Tuhan menyertai. Ada sebuah lirik lagu menarik. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba. Nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Lagu ini menghibur orang yang hidupnya penuh cobaan. Janganlah takut, karena dalam hidup yang berlekuk-lekuk ini, tangan Tuhan bekerja. Dalam Dia ada pengharapan. Saudara terkasih, bacaan hari ini dengan begitu kompak juga menggambarkan bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup setiap manusia. Yesaya menubuatkan karya Tuhan untuk menyelamatkan Israel dengan mengutus hamba-Nya yang akan diberi kemuliaan besar untuk menghimpun bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga seluruh bangsa. Tuhan pun bekerja dalam diri Yohanes Pembaptis yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Lihatlah, peristiwanya begitu istimewa. Dalam usia lanjut, Elisabet dan Zakaria dikaruniai seorang anak. Zakaria yang lama bisu, tiba-tiba bisa berbicara lagi. Keajaiban ini pun menjadi buah bibir dan direnungkan di seluruh negeri. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nama Yohanes dalam bahasa Ibrani berarti Allah Maha Pemurah. Itulah rangkuman pengalaman kasih keluarga Elisabet, tetapi juga sebuah pesan yang akan dibawa oleh Yohanes seumur hidupnya. Ia akan menyerukan pertobatan karena Tuhan itu Maha Rahim, siap mengampuni. Saudara-saudariku terkasih, nubuat Yesaya tergenapi sampai puncaknya dalam Yesus, sabda yang menjadi manusia. Allah beserta kita. Dengannya, setiap kelahiran menjadi peristiwa sukacita. Kita masing-masing adalah hasil karya Tuhan yang unik dan istimewa, tetapi sekaligus dititipi pesan bagi dunia. Karena itu, kita dipanggil secara ganda untuk bersyukur dan untuk setia, menyatakan kemuliaan-Nya dengan hidup, perkataan, dan perbuatan. Semoga demikian. Amin.